Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pak Hajar Abdul Jaki ingin menjelaskan tentang penjelasan dribbling dengan baik dan benar. Saya akan mempraktekkan dribbling. Pertama akan menjelaskan tentang materi dribbling. Pertama, pengertian dribbling. Apa itu dribbling? Teknik dribbling yang baik, kontrol bola, kecepatan, dan perubahan arah. Apa jenis-jenis dribbling? Ada dribbling pendek, dribbling panjang, dan dribbling dengan perubahan arah. Pentingnya dribbling dalam permainan sepak bola yaitu dribbling teknik dasar dalam sepak bola yang digunakan untuk mengontrol bola dan melewati lawan. Dribbling yang baik dengan membantu pemain untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Seperti sebelumnya, passing juga. Oke, masuk teknik dribbling yang baik. Masuk saja teknik dribbling yang baik. Yang pertama, mengontrol bola. Pemain harus mengontrol bola dengan baik untuk melakukan dribbling. Yang kedua, kecepatan. Pemain harus dapat mengatur kecepatan dribbling untuk melewati lawan. Ketiga, perubahan arah. Pemain harus dapat melakukan perubahan arah dengan cepat untuk melewati lawan. Yang saya katakan menjelaskan dribbling dahulu baru mempraktekannya. Yang penting dribbling dalam permainan sepak bola. Dribbling yang baik dapat membantu pemain untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Dribbling yang buruk dapat menyebabkan pemain kehilangan bola dan memberikan peluang kepada lawan untuk mencetak gol. Masuk ke materi latihan dribbling. Pemain dapat melakukan latihan dribbling dengan menggunakan kerucut atau rintangan lainnya. Yang kedua, pemain dapat melakukan latihan dribbling dengan rekan satu tim seperti dribbling dan passing. Pemain dapat melakukan latihan dribbling dengan situasi permainan yang sebenarnya seperti dribbling melewati lawan dan mencetak gol. Dengan penjelasan di atas diharapkan pemain dapat memahami pentingnya dribbling dan sepak bola dan dapat melakukan dribbling dengan baik dalam permainan. Ya, saya sudah menjelaskan apa itu dribbling dan apa saja latihannya. Saya akan mempraktekkan cara dribbling yang baik dan benar. Latihan dribbling ada dua sistem dribbling dalam sepak bola. Yang pertama, dribbling zigzag. Saya akan menjelaskan apa itu dribbling zigzag. Dribbling zigzag adalah latihan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan dribbling pemain sepak bola. Berikut adalah cara latihan dribbling zigzag. Cara melakukannya seperti ini. Cara melakukan latihannya, siapkan kerucut, atur kerucut dalam pola zigzag di lapangan sepak bola. Jarak antara kerucut dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan pemain. Yang kedua, mulai dribbling. Pemain mulai dribbling bola dari suatu ujung kerucut dan melakukan zigzag di antara kerucut. Ketiga, pemain harus melakukan perubahan arah yang cepat dan tepat untuk melewati kerucut. Lalu, pemain dapat mengulangi latihan ini beberapa kali untuk meningkatkan kemampuan dribbling. Seperti ini contohnya. Ini dribbling zigzag. Saya tadi menjelaskan praktek dribblingnya, saya akan melakukan tipsnya. Fokus pada kontrol bola. Pemain harus fokus pada kontrol bola dan melakukan perubahan arah yang
cepat dan tepat. Kedua, pemain dapat menggunakan pemain bagian kaki seperti bagian kaki dalam dan kaki bagian luar dan ujung kaki untuk melakukan dribbling yang baik dan benar. Ketiga, pemain dapat meningkatkan kecepatan dribbling secara bertahap untuk meningkatkan kemampuan. Seperti ini, saya ulangi lagi contohnya. Menggunakan kaki bagian dalam. Nah, kaki bagian luar, kaki bagian dalam. Terus oke. Oke. Tadi saya sudah mempraktekkan dribblingnya dengan kaki dalam dan kaki luar. Saya akan memberitahu manfaat dribbling zigzag. Latihan ini dapat membantu pemain meningkatkan kemampuan dribbling dan mengontrol bola. Latihan ini dapat membantu pemain meningkatkan kecepatan di kecepatan dalam melakukan dribbling. Dan ketiga, latihan ini dapat membantu pemain meningkatkan kemampuan menghadapi lawan dan melakukan perubahan arah yang cepat. Sudah, itu saja yang saya jelaskan tentang dribbling zigzag. Masuk ke dribbling lurus. Saya di sini akan menjelaskan dribbling lurus. Latihan dribbling lurus ini adalah latihan yang efektif untuk meningkatkan kemampuan dribbling pemain sepak bola. Cara melakukan latihan dribbling dengan lurus adalah atur ruang yang cukup luas di lapangan sepak bola, melakukan latihan dribbling lurus. Pemain mulai dribbling bola dari satu ujung ruang dan melakukan dribbling lurus ke arah lain. Ketiga, pemain harus fokus pada kontrol bola dan melakukan dribbling dengan kecepatan yang stabil. Pemain dapat mengulangi latihan ini beberapa kali untuk meningkatkan kemampuan dribbling. Saya akan mengasih tahukan tentang tips fokus pada kontrol bola. Pemain harus fokus pada kontrol bola dan melakukan dribbling dengan kecepatan yang stabil. Gunakan berbagai bagian kaki. Pemain dribbling menggunakan berbagai kaki seperti kaki bagian dalam dan kaki bagian luar dari ujung kaki untuk melakukan dribbling. Ketingkatan kecepatan dribbling secara bertahap untuk meningkatkan kemampuan. Saya akan menjelaskan versi latihan dribbling dengan kecepatan berbeda. Pemain dapat melakukan dribbling dengan kecepatan yang berbeda-beda untuk meningkatkan kemampuannya. Lalu dribbling dengan perubahan kaki. Pemain dapat melakukan dribbling dengan perubahan kaki untuk meningkatkan kemampuan. Dan yang terakhir, dribbling dengan rintangan. Pemain dapat melakukan dribbling dengan rintangan seperti kerucut atau pemain lain untuk menjadi kemampuannya. Oke, saya akan menyontohkan dribbling lurus yang baik dan benar. Saya akan menjelaskan dribbling lurus dengan menggunakan kaki bagian dalam. Terus. Oke. Saya sudah menjelaskan praktek tentang dribbling lurus. Saya akan memberitahu manfaat dribbling lurus ini. Yang pertama, manfaat dribbling lurus ini meningkatkan kemampuan dribbling. Latihan ini dapat membantu pemain meningkatkan kemampuan dribbling dan kontrol bola. Kedua, meningkatkan kecepatan dan kecepatan. Latihan ini dapat membantu meningkatkan kecepatan
dan kecepatan dalam melakukan dribbling. Ketiga, meningkatkan kemampuan menghadapi lawan. Latihan ini dapat membantu pemain meningkatkan kemampuan menghadapi lawan dan melakukan dribbling dengan efektif. Dengan melakukan latihan dribbling lurus secara teratur, pemain dapat meningkatkan kemampuan dribbling dan menjadi lebih efektif dalam permainan sepak bola. Take the ball. Left side. In. Touch. Come back. One touch here. Let's go. Go, go, go. Inside. Much better. Yes. Yes. Much better. Touch. Come back. Right. Right. Very good. Very good. Very good. Back. 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 Yes, leave the ball. Good. Touch. To the middle. Good pass. Guys, continue, quality. Come on, quality. Yes, yes, Moses. Давай. Go, back. One time. Nah, sekian penjelasan tentang dribbling lurus dan dribbling zigzag. Kalau ada salah, saya mohon maaf karena ruangan terbatas di dalam rumah, tidak di lapangan. Saya mohon maaf. Saya Fajar Abdul Zaki, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.